Yo, assalamualaikum guys. King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai catur yang sangat menarik antara Ouspensky Karel melawan Alexander Alekhine. Partai ini berlangsung pada tahun 1942. Oke, buat kalian yang belum nge-sub, jangan lupa buat subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan video dari saya. Oke, let's go, kita ke partainya. Di sini Karel sebagai putih dan Alekhine memegang hitam. Permainan diawali dengan pembukaan Old Indian Defense, yaitu pion D4 dan kuda F6, disambung pion C4 dan pion D6. Next, kuda ke C3 dan kuda B ke D7. Dilanjut kuda ke F3 dan pion ke L5 menawarkan pertukaran. Karel membiarkannya dan memilih pion G3, persiapan fianchetto gajah. Alekhine tidak memakan pion, tapi dia memilih pion C6 buat ngebuka pandangan menteri. Gajah di fianchetto ke G2 dan gajah ke E7. Keduanya sama-sama persiapan untuk rokade pendek. So, keduanya rokade dimulai dari Karel, dilanjutkan oleh Alekhine. Setelah rajanya aman, Karel mengambil langkah awal penyerangan, yaitu menteri ke C2, membidik pion H7 dari kejauhan. Alekhine pion kali pion menyerang kuda, dan jelas kuda kali pion. Dilanjut kuda B6 menyerang pion dilindungi oleh pion B3. Pion terus diteror, kini dengan pion D5. Pion dibiarkan dan Karel benteng ke D1, menempatkan benteng ke petak yang lebih aktif. Alekhine menjawab menteri ke D7, pion kali pion, dan kuda B kali pion kembali menawarkan pertukaran. Pertukaran di ACC, kuda kali kuda, dan pion kali kuda. Next, gajah ke B2 buat menghubungkan bentengnya dan memaksimalkan fungsi diagonal gajah. Benteng E8 dari Alekhine dan benteng A ke C1 menekan lebih ke file C. Gajah dimundurkan ke D8. Gerakan ini membuka pandangan benteng ke file E. Karel cukup hati-hati dan dia memainkan pion E3. Kuda naik ke E4. Selain menempati tempat idealnya, kuda ini juga memancing gajah buat memakannya. Tapi Karel tidak makan kuda, dan dia memundurkan kudanya ke E2 dengan ide pindah tempat ke F4. Alekhine gajah ke B6 menyerang pion, dan kuda ke F4. Di sini sebuah konsep removing the defender dimainkan oleh Alekhine, yaitu kuda kali pion F dan mengorbankan kudanya. Apakah Alekhine gegabah dalam memainkan langkah ini? Coba kita bahas. Problem ini bisa diatasi dengan benteng kali pion menyerang menteri. Ada dua opsi menteri buat kabur. Saya bahas yang paling kompleks aja ya, yaitu menteri ke E7. Di sini base move-nya adalah benteng ke H5, tapi ada gerakan menarik yaitu benteng ke E5 terus menyerang menteri. Di sini menteri nggak boleh pergi terlalu jauh dari benteng ya, karena benteng kali benteng adalah skakmat. Jadi menteri balik lagi ke D7, putih bisa menjawab dengan menteri C3, menimbulkan ancaman skakmat menteri kali pion yang bisa diaktifkan dengan benteng kali benteng. So, benteng makan benteng terlebih dahulu. Setelah menteri kali benteng, barulah pion maju menyerang menteri. Dan menteri ke H5, kuda akan mati dengan sia-sia. Kalau kuda kabur ke D3, berharap kuda kali kuda dan menteri kali kuda. Sayangnya raja akan menangis setelah menteri ke E8. Merelakan kuda sepertinya lebih baik, atau jika tetap ingin melindungi kuda dengan gajah kali pion, sekaligus mengancam di skor first cup, putih akan tersenyum karena dia unggul tempo dan bisa memainkan gajah dari 5 sekak. Menteri kali gajah ingat, dia menjaga petak E8. Raja H8 disambut kuda G6 skakmat, jadi raja ke F8. Gajah ke A3 sekak,
dan raja nggak bisa gerak. Gajah menutup, gajah kali gajah, menteri menutup, dan menteri ke F7, skakmat. Oke, kita kembali. Sayangnya, Karel juga gegabah dan langsung memakan kuda dengan menteri. Jelas, gajah kali pion, dan menteri pasti bakal hilang. Menteri kali gajah dan benteng kali menteri, Karel melanjutkannya dengan kuda kali pion. Selain menyerang benteng, gerakan ini juga mengancam skak ster. Di sini Alekhine memainkan benteng ke E2 menyerang gajah. Karel menjawab kuda ke C7 double attack. Simple saja. Menteri ke E7 dan kuda kali benteng. Gerakan ini membuat Alekhine tersenyum. Coba perhatikan posisi ini. Benteng bisa mengancam skak, gajah menjaga petak H3, dan menteri bisa melaju ke file E tanpa hambatan. So, di sini Alekhine memainkan gajah ke H3 dan mengorbankan gajahnya. Coba kita bahas. Jika gajah kali gajah, ada menteri ke E3 skak. Raja F1, menteri F2 skakmat ya. Atau raja H1, maka menteri ke F3 skak. Jika gajah menutup, maka langsung disikat menteri. Atau raja balik ke G1, menteri F2 skak. Raja balik lagi, dan menteri kali pion, skakmat. Oke, kita kembali. Di sini Karel tidak memakan gajah, dan dia memilih benteng ke D8 skak. Gerakan yang sangat cantik ya. Setelah menteri kali benteng, baru gajah kali gajah. Di sini petak diagonal untuk mensekak raja sudah terjaga. Jadi Alek memakan kuda dengan menteri. Sebelum melanjutkan langkahnya, di sini opsensi Karel sudah menyerah. Jelas ya. Emang di sini ada ancaman benteng ke C8, tapi bisa diatasi dengan menteri kali benteng, gajah kali menteri, dan benteng kali gajah. So, gajah kali pion terlebih dahulu. Setelah raja kali gajah, benteng C8, menteri kali benteng, dan gajah kali menteri. Benteng melawan gajah, jelas pemegang benteng lebih mudah memenangkan permainan. Ya, karena di sini pion pecah jadi dua kubu ya. Dan pasti benteng itu bisa membimbing salah satu pion buat promosi. Permainan dimenangkan oleh Alexander Alekhine 1-0. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Salam King Chess. Terima kasih guys.